Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai yang sangat saya ta'zimi, Kiai Haji Abdul Azim Khalil, Raden Kiai Haji Abdul Latif Amin, Kiai Haji Maki Nasir, Kiai Haji Fakhrillah Ashal, Kiai Haji Hasbullah Muhtaram, Kiai Haji Abdul Wahab Jazuli, para gus-gus dan para zuriyah Mbah Khalil yang sangat saya cintai, terutama Gus Karor, mana Allah mana tadi Gus Karor, Karor ini. Wow. Karor yang saya cintai, jangan turun. Jangan turun lagi. Masya Allah. Yang saya hormati Kiai Haji Nuruddin Abdul Rahman, Kiai Haji Abdul Muhaimin Makki, Kiai Haji Imron Fattah, Kiai Haji Agus Lukman Hakim, dan para kiai yang hadir yang saya hormati, Ketua NU, jajaran Suriah, Tanfidiyah, seluruh Banom yang sangat saya hormati, terkhusus jamaah muslimat Nahdlatul Ulama dengan yang dipimpin Neng Mut yang kita hormati, dengan mobilitas Neng Mut yang luar biasa. Alhamdulillah, perempuan-perempuan Nahdlatul Ulama hadir malam hari ini untuk menjadi bagian dari semangat Harlah Nahdlatul Ulama ke 97. Para hadirin wal hadirat yang berbahagia, Nahdlatul Ulama lahir adalah sangat tidak bisa dipisahkan dari Syekhona Khalil Al-Bangkalani. Jadi di Madura ini ada seorang ulama yang menginspirasi pendirian organisasi, pendirian jam'iyah yang hari ini menjadi jam'iyah kaum muslimin terbesar di dunia, yaitu Nahdlatul Ulama, sebuah barisan santri yang lahir tahun 1926 sebagai sebuah organisasi yang dipersiapkan untuk memegang kendali masa lalu dan mengambil masa depan yang lebih baik. Namanya Al-Muhafadzatu 'alal Qadimis Shalih wal Akhdhu bil Jadidil Aslah. Jadi jangan dikira NU itu barang baru. NU berdiri tahun 1926, itu wadahnya. Tapi isinya Nahdlatul Ulama sudah ada semenjak zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nahdlatul Ulama adalah wadah ahli sunnah wal jamaah. Jadi Nahdlatul Ulama itu berdiri 26, tapi isinya adalah semenjak zaman Rasulullah. Jadi di Nahdlatul Ulama ini ada namanya ahli sunnah wal jamaah, ya. Makanya prinsip ahli sunnah wal jamaah adalah prinsip yang tidak bisa dilepaskan dari Nahdlatul Ulama.
Artinya Nahdlatul Ulama adalah jalan keselamatan menuju kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ikut Nahdlatul Ulama, insya Allah selamat sampai di akhirat. Itu Nahdlatul Ulama. Makanya kalau yang tidak mengerti Nahdlatul Ulama, dikira Nahdlatul Ulama itu organisasi murni kemasyarakatan, dikira organisasi NU itu seperti organisasi yang lain, sehingga kemudian yang dilihat adalah semata-mata capaian Nahdlatul Ulama sebagai organisasi umum. Makanya kalau dilihat dari situ, kemudian banyak yang kemudian merasa tidak butuh Nahdlatul Ulama, sehingga di tengah jalan dapat tawaran yang lain, belok mengikuti yang lain. Hal ini tidak perlu khawatir, karena dulu ketika santri melakukan gerakan-gerakan besar, bahkan orang alim dari Belanda juga bingung dengan Nahdlatul Ulama, bingung dengan santri. Mereka hanya punya kesimpulan satu, bahwa di Indonesia itu ada satu komunitas muslim, ya, komunitas muslim yang disebut santri, di mana santri itu cirinya 3 kata Belanda. Apa cirinya? Sarungnya ngelinting, ya, sarungnya ngelinting, pecinya miring, tangannya gudiken. Itu dulu. Yang rawuh siapa? Oh, Masya Allah. Ya, monggo. Alhamdulillah. Sugeng rawuh. Itu kalau orang Jawa menyebutnya sugeng rawuh. Monggo. Jadi dulu orang Belanda ketika menyebut santri itu cirinya 3, karena nggak ngerti santri itu apa. Pokoknya ada kaum muslim di Indonesia, di Hindia Belanda, kok pecinya miring, sarungnya ngelinting, ngepir gitu, terus tangannya gudiken, itu pasti santri. Dan santri ini adalah satu komunitas yang oleh Belanda sangat susah dikendalikan, karena tidak pernah mau berkompromi dengan Belanda, nggak pernah mau berkompromi dengan penjajah. Grimis, udah duduk aja nggak apa-apa. Barokahnya Syekhona Khalil, semoga hujan reda. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi saya pernah dapat cerita bahwa Bupati Bangkalan yang pertama itu bikin acara pernikahan, tapi di musim hujan. Datang ke tempat Syekhona Khalil, tolong Syekhona tolong hentikan hujan, karena saya mau bikin pesta pernikahan anak saya. Saya pengen 7 hari 7 malam tidak hujan. Kalau Bapak Bupati, kalau Syekhona memang wali, pasti bisa menahan 7 hari. Baik, kata Syekhona Khalil, ambil kertas diambil sama Syekhona Khalil, ditulis dikit, ditulis, tolong tulisan ini kamu paku di atas
pintu. Bener-bener 7 hari 7 malam nggak hujan. Akhirnya Bapak Bupati ini saking senengnya pengen tahu tulisan apa ini, kok hebat bisa menghentikan hujan sampai 7 hari 7 malam. Begitu dibuka, Bapak Bupatinya emosi karena tulisannya Bupati malah naraja. Loh itu makanya insya Allah ini gerimis saja ini nggak hujan lah ya. Jadi kenapa? Karena santri ini kata Belanda track recordnya itu sangat tidak bisa diatur dan tidak bisa dikendalikan oleh Belanda. Diatur apa saja sampai akhirnya santri ini melakukan pemberontakan yang melibatkan dari seluruh Jawa, bahkan sebagian besar Sumatera sampai di Madura, dikenal dengan pemberontakan Diponegoro, perang Sabil. Akhirnya Belanda kalah kabut. 2 juta gulden habis. 200.000 tentara terbaik Belanda habis. Kenapa? Karena perang melawan Diponegoro. Santri Diponegoro adalah santri. Buktinya apa? Diponegoro punya tasbih yang sampai sekarang masih ada. Artinya Diponegoro bukan hanya seorang santri semata-mata, bahkan pengamal torekoh dalam kehidupannya sehari-hari. Akhirnya Belanda sudah deh, kalau kayak gini bangkrut kita. Santri ini nggak pernah bisa dikontrol. Akhirnya ada seorang politisi Belanda namanya Van de Venter mengusulkan kepada Ratu Wilhelmina di Belanda. Diusulkan pada Ratu Wilhelmina, Tuan, kalau tanah Hindia Belanda ini terus dijajah dengan kekerasan, kita akan mengalami kebangkrutan. Kita akan mengalami kebangkrutan besar. Karena apa? Dipelopori oleh santri, kita tidak bisa lagi mengendalikan para pemberontak di Hindia Belanda. Terus apa usulnya? Bagaimana kalau dirubah dari penjajahan yang bersifat fisik ke perubahan yang bersifat pengetahuan? Artinya apa? Orang Hindia Belanda mesti dididik dengan sekolah cara-cara Belanda. Akhirnya Belanda mensetujui Ratu Wilhelmina bahwa anak-anak Hindia Belanda harus disekolahkan dengan standar ilmu Belanda. Gak bisa dijajah secara fisik, bisa dijajah secara pengetahuan. Akhirnya Belanda mengizinkan anak-anak sekolah. Politik Belanda ini dikenal dengan nama politik etis. Dan politik etis inilah yang menyebabkan anak-anak Nusantara bisa sekolah. Tapi apa dinyana, apa disangka, santri tetap melakukan perlawanan dengan Belanda dengan satu semboyan yang sangat terkenal, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Jadi sebelum yang lain-lain hari ini pakai semboyan itu, santri sudah lebih dulu bersemboyan man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Wah, akhirnya ternyata santri tidak mau sekolah di sekolahan Belanda. Kurikulum Belanda patah oleh santri. Bahkan akhirnya perlawanan itu menjadi sangat keras. Belanda pakai baju jas, santri pakai baju biasa. Belanda pakai celana, santri ngelawan pakai sarung. Belanda akhirnya bingung. Belanda pakai sepatu, santri pakai sendal. Belanda pakai sendal, santri pakai sendal dari kayu.
Belanda ikut pakai sendal kayu, santri pakai sendal pentolnya satu. Wih, ini perlawanan. Belanda marah. Akhirnya Belanda menarik pajak kepada pondok pesantren Tebu Ireng, diminta bayar pajak. Apa yang dilakukan Kiai Hasyim? Saya tidak mau ikut bayar pajak dengan uang gulden, karena uang gulden duitnya Belanda. Kalau mau ambil pajak dari sapi, ambil di belakang. Kalau mau ambil pajak dari padi, ambil di belakang, karena padi dan sapi bukan bagian dari mantasyabbah biqaumin fahuwa minhum, tapi uang gulden adalah bagian dari mantasyabbah biqaumin fahuwa minhum. Jadi konsisten orang itu kalau ngelawan. Jangan kayak orang sekarang ngelawan tidak konsisten, ngelawan rokok dengan rokok haram tapi mau gaji sebagai pegawai negeri. Ini tidak konsisten. Akhirnya Belanda marah. Karena Belanda marah, tiba-tiba kemudian pondok diteken. Akhirnya besoknya Belanda minta maaf pada pondok pesantren Tebu Ireng karena pabrik gula cukir cerobongnya meluntir jadi angka 8. Bengkok ini. Itu ditekuk oleh saudaranya punya Nafiqah namanya Mbah Rosyidi dan Mbah Kiai Basyaruddin. Makamnya yang Mbah Rosyidi di pojokan makam Tebu Ireng, yang Mbah Basyaruddin makamnya ada di Sewulan Ponorogo. Wah, akhirnya santri semakin tidak bisa dikontrol, dididik dengan cara Belanda, nggak mau. Akhirnya santri dikejar-kejar dari pusat-pusat kota, maka santri berlari ke desa-desa, berlari ke gunung-gunung. Maka dari itu santri ada di kampung dan ada di gunung. Makanya kalau santri dibilang deso, dibilang pelosok, kami tidak pernah malu dengan standar itu, karena itu adalah bagian dari cara kami dulu melawan Belanda, tidak berkompromi demi kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Nggak bisa diatur. Kenapa? Santri kalau sudah urusan ini kok nggak bisa diatur? Karena santri ditinggali warisan. Warisan apa? Ada warisan. Mbah Hasyim pun diwarisi oleh Mbah Khalil. Warisan Mbah Khalil tongkat sama tasbih. Semua ulama punya warisan, karena al ulama warasatul ambiya. Nah, ulama-ulama ini diwarisi dua. Satu diwarisi Islam diwariskan kepada para ulama yang akhirnya dikenal dengan Islam ahli sunnah wal jamaah. Apa itu Islam ahli sunnah wal jamaah? Islam yang runtut dari zaman Rasulullah sampai ke zaman berikutnya. Kenapa? Karena Rasulullah mewariskan Islam kepada orang-orang yang ada di zaman Rasulullah. Siapa orang yang di zaman Rasulullah? Ya orang Mekah, yang namanya Abu Bakar, yang namanya Umar, Utsman, Ali, Tolha. Ini sahabat Rasulullah. Karena sama-sama orang Mekah, tetangga Rasulullah hidup bersama, karena belum ada sahabat orang Madura, belum ada. Maka belum ada sahabat kok namanya Joni, belum ada. Sana. Nah, Rasulullah meninggal, warisan Rasulullah diberikan sahabat. Ada orang pengen belajar ke Rasulullah, nggak ketemu Rasulullah, ketemu sahabat. Orang ini disebut tabi'in atau pengikut. Nah, setelah itu ada lagi yang pengen belajar ke Rasulullah, nggak ketemu Rasul, nggak ketemu sahabat, ketemunya tabi'in. Orang ini disebut tabi'in. Terus orang lagi pengen belajar, nggak ketemu Rasul, nggak ketemu sahabat, nggak ketemu tabi'in, ketemunya tabi'in. Orang ini disebut tabi'in. Sampai akhirnya terus
sampai akhirnya orang-orang di Bangkalan, orang-orang di Nusantara mendapatkan warisan apa yang dari Rasulullah melalui Syekhona Khalil. Lah kalau Syekhona Khalil ini pengikutnya namanya santri yang dalam bahasa ittiba sudah ittiba puluhan kali tabi'ut sampai panjang. Inilah yang namanya ahli sunnah wal jamaah. Makanya Nahdlatul Ulama Syekhona Khalil mempelajarkan kita semua agar tidak melupakan ahli sunnah wal jamaah, di mana terisi orang-orang yang menjadi mata rantai kita sampai ke Rasulullah. Makanya kita diajarkan untuk selalu memelihara ajaran para pendahulu. Ajaran Rasulullah dipelihara, yang diajarkan sahabat ya kita pelihara, yang diajarkan tabi'in kita pelihara. Makanya kalau mau cari sejarah besar ahli sunnah wal jamaah, carilah di dalam Nahdlatul Ulama, masih lengkap. Contoh, tak kasih contoh. Jadi Islam itu setelah keluar dari Makkah ke Madinah. Dari Madinah kemana? Ke Basrah. Di Basrah ketemu seorang raja hebat namanya Rustum. Orang Indonesia nyebutnya Rustam. Yang masuk ke sana Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Raja Rustum tertarik, akhirnya ngambil menantu Sayyidina Husain. Lahir Sayyid Ali Zainal Abidin. Tapi di tengah situasi Sayyidina Husain menjadi penerus perjuangan Rasulullah, terjadi konflik dengan kelompok lain di luar Sayyidina Husain. Hasilnya apa? Sayyidina Husain terbunuh di bulan Asyura tanggal 10. Peristiwa itu menjadi peristiwa duka kaum muslimin seluruh dunia. Nah, peristiwa itu tidak boleh dilupakan. Makanya penerus para ulama ini masih memelihara bulan Asyura. Oleh orang di Indonesia, oleh santri disebut bulan Surah atau Suro, karena orang sini kalau kepanjangan ambil ekornya saja. Muhammad kepanjangan Mat, Zainal Abidin Bidin, Zainul Rohim Rohim. Apalagi kalau di Madura banyak nama-nama pendek. Rakaror itu panjang, tapi karor itu ada karar, ada kar. Jadi Madura itu bedanya apa kalau karor sama karar? Ada di Madura. Ada. Jadi nama-nama jadi pendek-pendek di belakang. Jadi pendek gitu. Nah, di sini Asyura peristiwa itu masih ada bulan Suro atau Surah. Makanya santri kadang di bulan itu tidak menikahkan anak karena itu bulan duka. Sebagian besar bikin bubur merah putih, sebagian besar santunan anak yatim. Itu masih ada di kalangan santri. Karena apa? Agar tidak lupa. Makanya ketika Raden Rohmat masuk ke Surabaya bulan Surah ini penuh bahaya, maka kotanya dikasih nama Surabaya, disimbolkan dengan ikan suro dan loh, ada. Lah termasuk Raja Rustum masuk Islam sebelumnya menyembah api. Apinya adalah bangunan tinggi untuk menaruh api namanya manaro. Begitu masuk Islam apinya dibuang, manaronya taruh di depan masjid. Akhirnya masjid Persia punya manaro. Semua dunia Islam lihat manaro kok bagus, maka berlomba-lomba bangun manaro.
Manaro, sampai Madura namanya menara. Oh ini mozaik masal di NU masih lengkap, di NU masih utuh, karena dijaga namanya ahli sunnah wal jamaah. Runtut ya, dari Mbah Hashim runtut, ke Mbah Kholil runtut, ke Kiai Soleh Darat runtut, ke Kiai Asy'ari masih runtut, ke Kiai Khairon masih runtut, ke Kiai Abdul Wahid gurunya masih runtut, kepada Kiai Abdul Halim masih runtut, kepada Kiai Sufyan di Tuban masih runtut, kepada gurunya Kiai Jabbar masih utuh ceritanya, kepada Kiai Abdul Rahman Lasem masih utuh, kepada Pak Abdul Halim Benowo masih utuh, kepada gurunya kepada gurunya Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng masih utuh, kepada gurunya Sunan Kalijaga masih utuh ceritanya di kalangan NU, kepada gurunya Sunan Bonang masih utuh, kepada gurunya Sunan Ampel masih utuh, kepada gurunya namanya Syekh Ibrahim Asmoro Kondi masih utuh, kepada gurunya Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir atau Syekh Jumadil Kubro masih utuh sejarahnya, kuburannya masih lengkap kalau di NU, masih didatangi. Kepada bapaknya namanya Sayyid Muhammad masih utuh di Pasai, kepada gurunya namanya Sayyid Ahmad Jalaluddin di Campa masih utuh, dari sejarah gurunya Sayyid Abdul Malik di Mongol masih utuh, kepada gurunya namanya Sayyid Alawi Amil Fakih masih utuh, kepada gurunya Sayyid Ahmad Sohib Mirbat masih utuh, kepada gurunya Sayyid Ali Khalid Qasam masih utuh, kepada gurunya Sayyid Alwi, kepada gurunya Sayyid Muhammad, kepada gurunya Sayyid Alwi, kepada gurunya Sayyid Ubaidillah, kepada gurunya namanya Sayyid Ahmad Al-Muhajir masih utuh, kepada gurunya Sayyid Isa, kepada gurunya Sayyid Muhammad, kepada gurunya Sayyid Ali Uraidi, kepada gurunya Sayyid Ja'far Shadiq, kepada gurunya Sayyid Muhammad Bakir, kepada gurunya Sayyid Ali Zainal Abidin, pada gurunya Sayyidina Hasan Husain, pada gurunya Sayyidina Ali. Ya ini langsung belajar kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masih utuh beserta sejarahnya. Bahkan ketika situasi politik sampai Sayyid Ali Zainal Abidin keluar dari Jazirah, punya anak Sayyid Bakir, Sayyid Bakir punya anak Sayyid Ja'far Shadiq, sudah tidak tahan dalam situasi konflik di Timur Tengah, lahirlah sholawat, kegelisahan, kegundahan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di NU masih utuh, masih komplit. Makanya Nahdlatul Ulama tidak pernah lupa dengan sejarah di masa lalu. Seluruhnya masih utuh, bergeser-geser sampai ke zaman Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir membawa Islam masuk ke Nusantara, masih utuh. Peristiwa-peristiwa perang di zaman para tabi'in masih utuh. Persiapan perang di Antokia yang melahirkan hizib-hizib besar masih utuh di kalangan Nahdlatul Ulama, membangkitkan semangat perang. Di peristiwa Antokia yang melahirkan Dibak, yang melahirkan Barjanji, di NU masih utuh, namanya perjanjian sama Dibaan. Dari peristiwa itu melahirkan perjalanan panjang dari Maroko melewati lautan Atlantik yang ganas, maka untuk meredakan laut lahir hizib yang dikenal nama Hizib Bahri, masih utuh di kalangan santri. Dalam persiapan perjalanan melewati padang Kalahari, menangkal petir yang masuk, masih utuh hizib, namanya Hizib Barqi. Persiapan masuk di terusan Suez, lahir hizib namanya Hizib Latif, masih utuh. Kecamuk perang lahir Hizib Nasor, masih utuh. Kepasrahan kepada Rasulullah yang melahirkan sholawat nariyah masih utuh di kalangan santri Nahdlatul
ulama. Kenapa? Karena para pewaris dipelihara sejarahnya dan amaliyahnya. Sampai akhirnya Islam bergerak terus, masuklah Islam ke Nusantara. Masih utuh kecintaan para ulama Nusantara pada Rasulullah, di mana Rasulullah dalam setiap beribadah pakai baju jubah, masih utuh dipakai. Tapi karena jubah tidak bisa dipakai oleh orang Madura kalau mau nanam padi, mau karapan sapi, maka baju Rasulullah yang disebut baju syar'i, agar tidak hilang identitasnya, maka baju syar'i dipotong, potongan syar'i namanya syar'un. Orang dulu tidak punya huruf ain, punyanya monggo potongo, maka syar'un menjadi sarung, saruan menjadi sarungan. Ini identitas santri. Masih lengkap, pelajarannya masih lengkap. Dimana ketika membawa Allah ke Nusantara, orang Nusantara tidak mengenal Allah tapi mengenal pangeran. Tidak ada masalah. Inilah yang dilakukan. Masuk ke sebuah negara adalah untuk menanam. Enggak, karena ayat Al-Quran menjabarkan wakafa billahi syahida. Ini zaman Rasulullah sendirian, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu, menjelaskan era para sahabat. Asyidda'u alal kufar rohama'u bainahum. Ini adalah eranya sahabat, asyidda'u alal kufar, saling mengasihi. Eranya khulafaur rasyidin. Tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan minallah wa ridwanan simahum fi wujuhi min atharis sujud. Eranya ulama tasawuf, eranya ulama fikih. Setelah itu adalah era menanam di tempat yang jauh. Mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in. Di dalam Taurat dan dalam Injil, Islam digambarkan seperti tanaman. Akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlada wastawa ala suqih yu'jibu zurra liyaghidha bihimul kuffar. Maka eranya nanam pakai apa? Pakai benih. Lah benihnya dari mana? Dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benih ditanam pakai cara sini, Allah ditanam dengan cara sini pakai pangeran. Tilmidun muridun, tanam cara sini pakai santri. Syaikhun ustadun, pakai kiai. Makanya kiai bukan bahasa Arab. Makanya kalau kiai ngumpul gak bisa dijamakkan menjadi kuyaha, gak bisa. itu syat namanya loh. Gitu. Nah itu akhirnya orang tidak sadar. Oh ini cara nanam. Mulai sholat dengan sembahyang, terus diajarkan pelan-pelan. Santri dengan sembahyang. Makanya kadang kalau orang tidak paham proses islamisasi di Nusantara, orang itu juga bingung cara nanam. Nah sekarang banyak yang bingung cara nanam. Islam di Nusantara mau ditanam dengan cara di luar Nusantara, akhirnya malah ribut. Itu cara nanam. Tapi santri tetap konsisten menanam dengan cara itu. Wali nanam beda-beda bahasanya. Makanya kadang kalau tidak mengerti emosi. Masa ulama Syaikhun Ustadun dipanggil kiai di sini, padahal di sini ada tombak kiai, pleret tombak kiai apa, ada kebu kiai selamat. Makanya kadang kalau tidak memahami ini, dikira ulama itu ada dari kebu, dikira ulama itu dari ular. Bukan itu maksudnya. Ulama itu manusia, yang disebut kiai haji. Nah ini kadang ya tidak apa-apa biar agak rame dikit. Kadang kita ini butuh keramaian dikit, gak apa-apa. Ya isharlah ini aja. Lo gak paham, lo kadang di sini
Orang bisa emosi kalau nggak ngerti orang Indonesia. Masa klub ini di Indonesia disebut aqua, ini aqua, kalau beli aqua keluarnya klub di sini. Iya. Hondamu apa? Mio. Iya, orang marah di sini. Honda kok Mio? Mio itu Yamaha. Indomie disebut Sarimi. Seluruh pembalot disebut Softtek. Seluruh pompa air disebut Sanyo. Kalau nggak ngerti cara berpikirnya orang Nusantara, emosi. Lihat, masa ada Pepsodent disebut odol? Itu cara orang Indonesia. Yang itu kadang dicontoh ibu-ibu Madura. Kalau lebaran usil, seluruh bungkusnya kongwan, isinya rengginang. Jadi harus benar-benar paham kadzar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlaba fastawa ala suqih ya'jibu zurra'a liyaghiba bihimul kuffar. Harus paham. Begitu mulai paham, akhirnya kemudian orang-orang yang disebut wali ini, kenapa disebut wali? Karena orang-orang inilah khaufun alaihim walahum yahzanun. Udah takut. Allah sebut pangeran, nggak takut. Ulama disebut kiai, nggak takut, biar saja. Jadi nggak perlu ditunjukkan ini nggak apa para wali. Nah kenapa? Karena sebelum Islam datang, yang memegang kendali agama para Brahmana. Brahmana itu nggak takut apa-apa, karena Brahmana tidak ngurus dunia. Itu kasta tertinggi dalam agama Hindu, Brahmana. Di bawah Brahmana ada kesatria, para raja. Raja tidak boleh ngomong agama. Di bawahnya ada Wesya, pegawai negeri, nggak boleh ngomong agama. Di bawahnya ada Sudra, ada pedagang, ada petani, orang-orang kaya, itu Sudra, nggak boleh ngomong agama. Di bawahnya ada yang peminta-minta, paria. Di bawah paria ada tukang ngutil, ngentet itu kucak. Di bawah kucak ada maling, tapi kalau ketahuan lari itu namanya mleka. Di bawahnya ada yang maling tapi ketahuan berani, namanya candala. Jadi pedagang ini Sudra. Makanya ketika Islam disebarkan oleh para pedagang, orang Jawa tidak mau, orang Madura tidak mau karena Sudra. Makanya kalau ada mengatakan Islam disebarkan oleh saudagar, tertolak dalam ilmu sosiologi dan antropologi Nusantara. Tertolak. Lu yang masuk ke sini saja nggak bisa karena yang ngomong agama. Jadi harus benar-benar yang sekelas Brahmana, dan itu kelasnya wali. Makanya yang menyebarkan Islam para wali. Dan di samping para wali Islam di Nusantara ketemu dengan peradaban besar. Ada peradaban Nusantara yang mempersatukan dari Sabang, Madagaskar sampai semenanjung Australia, sampai ke New Zealand, sampai ke sebelah Hawaii, sampai ke separuh Korea. Itu dipersatukan waktu itu oleh sebuah kekuatan besar, namanya kekuatan Singasari dan Majapahit. Dan yang harus kita ketahui, konseptor pemersatu Nusantara pertama kali adalah orang Madura, namanya Arya Wiraraja. Maka sampean juga bertanggung jawab kepada Nusantara. Jangan memulai perpecahan Nusantara dari Madura, karena Madura adalah yang punya konsep pertama kali tentang Nusantara, Arya Wiraraja. Sebelum itu menjadi Majapahit datang para ulama. Majapahit sudah bangsa besar, bukan bangsa kecil. Kenapa? Karena bangsa yang memiliki segalanya adalah bangsa yang ada di Nusantara. Dari dulu bangsa ini memiliki segalanya. Makanya dari dulu bangsa ini bukan bangsa kecil. Jadi Islam datang ke sini bukan ketemu dengan orang barbar, bukan ketemu dengan orang yang tidak berperadaban, tapi Islam ke Nusantara ketemu dengan peradaban tinggi, sebuah kerajaan besar namanya Majapahit, punya kitab tata negara yang sekelas dunia
namanya negara Kertagama karya Empu Prapanca punya kita